Lihat orang sekarang nggak tega saya, udah sudah lebih ini ya. Pesantren ini ditinggali hutang ketika zaman itu. Kiai banyak kok beliau yang baca kitab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TVNU, menurut Imam Ash-Shatibi, kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu adanya di hati para ulama. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, kata ulama diidentikan sebagai sosok laki-laki yang paham agama. Namun faktanya, dalam sejarah Islam, sosok perempuan juga ikut berperan penting dalam perkembangan Islam. Contohnya Siti Khadijah dalam proses dakwah awal dan Siti Aisyah sebagai perawi hadis. Peran Bunyai dalam proses kemajuan Islam adalah pilar peradaban yang paling berdampak kemaslahatannya. Lantas bagaimana peran Bunyai dalam menyiarkan dakwah Islam? Di episode pertama, kami akan mengajak sahabat TVNU untuk sowan di kediaman Ibu Nyai Hajah Nur Jazila, istri dari almarhum Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta. Mau tahu seperti apa beliau dan kisah inspiratifnya? Ikutin terus di program kami di Sowan Bunyai. Perkuat ukhuwah, menjemput barokah. Kita sapa dulu sahabat-sahabat TVNU ya. Nah, sahabat TVNU, kami sedang berada dalam perjalanan menuju Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta Barat, dan kami juga akan mengajak sahabat TVNU untuk perkuat ukhuwah bersama Bunyai hebat dan inspiratif dengan menjemput barokah. Dari berbagai informasi, ternyata Bunyai Nur Jazila memang sudah terkenal sejak usia belia ya. Sosok perempuan yang berdaya, yang aktif, yang cerdas, dan alim gitu ya. Saya yakin banget Bunyai Nur Jazila ini punya kisah inspiratif yang luar biasa banget ya Kak Betul Dina ya. Sahabat TVNU pasti penasaran dong bagaimana kisah perjalanan inspiratif beliau. Jadi ikutin terus perjalanan kami di Sowan Bunyai. Nah, sahabat TVNU, kami sudah sampai di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta Barat yang didirikan oleh Kiai Nur Muhammad Iskandar. Beliau mulai merintis Pondok Pesantren As-Siddiqiyah bersama Ibu Nyai Hajah Nur Jazila. Melalui keprihatinan ini menjadikan sebuah tekad bersama kelak menjadikan Pondok Pesantren ini tempat yang maju dan juga berkembang dengan pesat. Betul sekali Kak Resti, dan itu sudah terbukti karena bukan hanya di Jakarta, Pondok Pesantren As-Siddiqiyah ini banyak cabangnya Kak Resti. Salah satunya di Tangerang, di Karawang, dan di Cianjur juga. Nah, Kak Resti, kami akan menemui salah satu anak dari beliau, yaitu Gus Ayus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk atas aja, di atas di sini nggak apa-apa. Duduk di atas. Nah, ayo monggo. Moga-moga pilih. Saya izin duduk ya, Ibu. Ya. Ayo monggo. Baik Ibu, Gus, izin saya Resti dan ini teman saya. Karena hari ini bulan Ramadan, Masya Allah banget ya pancaran Bu Hajah Nur Jazila ini begitu sangat energi, karismatik, ya bersahaja. Kalau boleh tahu Bu Nyai, sekarang umurnya berapa? Kalau dilihat dari tahun Masehi
itu 68. 68. Kalau Hijriah 70. Insya Allah, tabarakallah, nggak terasa ya. Alhamdulillah ya, masih sehat, Amin, masih amin. barokah, amin, amin. Amin, Semoga panjang umur sehat selalu ya Bu ya. amin, amin. Amin, amin. Ibu, kami izin ya di program hari ini Sowan Bu Nyai, kami punya tagline perkuat ukhuwah menjemput barokah. Ya, di bulan Ramadan teman-teman TVNU mungkin bisa mengenal ya sosok dari Bu Nyai Nur Jazilah, istri dari Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar yang alhamdulillah masih panjang umur di usia ke-68 tahun. Amin, Semoga kita semua juga dapatkan barokah dari Bu Nur ya. 70 tahun. 70 tahun, Masya Allah, doakan kami juga ini Ibu ya, Amin, panjang umur, amin. amin. Ibu, kalau boleh tahu, teman-teman bisa diceritakan sih bagaimana perjalanan Bu Nyai ini ya ketika bertemu dengan Pak Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar itu awalnya seperti apa Bu? Mungkin. Atau mungkin berkenan Gus kita tawasul terlebih dahulu ya Oh iya itu. untuk almarhum Kiai Haji Muhammad Nur Muhammad Iskandar ya. Mungkin Gus izin untuk bisa memimpin teman-teman kita tawasul terlebih dahulu. Sebelumnya saya terima kasih sudah pada datang ke sini dari TVNU dan sahabat-sahabat TVNU yang di rumah juga. Mohon maaf karena bulan Ramadan jadi nggak ada hidangan apa-apa. Hidangannya ada tisu aja. Kita mungkin tawasul dulu baca Fatihah untuk kita semua, wabil khusus untuk Murabbi Rohina, guru kami, ayahanda kami, Murabbi Rohina kami, Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Muhammad Iskandar SQ. Semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa nawwir qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hafratan min hifarin niran wa qil min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maaf. Ya nggak apa-apa Ibu. Jadi ketika saya pesantren di Dukir Jombang, pesantren Putri Wali Songo. Ketika saya kuliah di Tebireng, itu yang namanya Bu Nyai Mursyida Thohir itu kedatangan Pak Dinya, katanya dari Jakarta. Kemudian Bu Nyai Mursyida cari teman, suruh nemenan Pak Dinya mau sowan ke Pacul Gowang ke pesantren. Nah, setelah ya bla 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 udah selesai antarkan, aku ditanya oleh ponakannya Pak Kiai almarhum ini, itu Ibu Nyai Mursyida Thohir Banyuwangi. Itu tanya ke saya, "Dek, ada salam nah, adik kelas ya. Dek, ada salam dari Pak D saya dari Gusmat," bilangnya. Waktu itu saya kan gak kenal kan. Katanya ya pokoknya ada salam gitu. Gampangannya ada saudara punya belum gitu kan. Saya bilang, "Mbak Nur, saya itu kalau mau pacaran takut," saya bilang. Masya Allah, santri Iya, gitu ya Bu kalau ya. memang beliau ingin saya ya monggo langsung ke orang tua, saya bilang gitu. Nah, nampaknya almarhum ini ya mungkin sudah qadarullah ya takdir Allah, saya dapat jodoh beliau dan jodoh saya. Beliau langsung nyuruh orang tua datang ke orang tua saya gitu. Dan saya ditanya namanya siapa, itu Nur Jazilan, sama namanya gitu. Oh iya. Ya udah datanglah orang tua dari Banyuwangi, itu ibunya sama kakaknya
almarhum Bapak Kiai Ali Muhaibori Iskandar sama ibunya udah sepuh gitu, datang ke tempat saya, di orang tua saya, tapi saya masih di pesantren. Dia kuliah di PTIG Jakarta, singkatnya itu Mbak ya. Iya. Kakak Udah, kelas? dia bermursidahnya itu. Oh. Dulu manggil saya Dek karena masih kelasnya. Oh, alah. Lah karena jadi ponakan saya, jadi manggil saya Dek. Oh. Iya. Karena Siap. dari beliau lah perantaranya saya kenal Pak Yai itu. Ya, alhamdulillah itu udah ini sekian tahun. Kata Abah, saya karena masih belum selesai D3-nya, Pak Kiai juga masih DPT belum selesai, udah sekarang diselesaikan masing-masing semua. Kalau udah selesai, insya Allah kita kapan nikahnya, gitu aja gitu. Iya. Itu singkatnya begitu ya. Ya pertama kali ya lantarannya punya Mursyida Thohir itu. Wah, Nyai Mursyida Thohir ya. Punya Mursyida Thohir. Diperkenalkan beliau. Iya, nggak pernah ditanya itu. Namanya siapa temennya itu, Nur Jazilah gitu. Rumahnya di mana, Malang. Ya udah terus minta alamat, nanti orang tua saya datang gitu. Ya serius. Masya Allah secepat itu. Masya Allah. Tapi nama jodoh ya Mbak ya. Iya. Karena dia cerita juga almarhum itu karena dia istikharah, katanya ya beliau bilang istikharah itu kan saya bilang kenapa kok terus milih saya ya di Jakarta PTK kan Masya Banyak. Allah Jakarta ya, Iya. gadis kerja cantik, terpintar, saya kan orang kampung pesantren kayak begini di pesantren. Iya. Kadang dia istikharah, kok pertama itu punya kambing 2 katanya. 2 tuh beranak pinak buahnya, dia mantap gitu loh. Dia pun nunggu berapa tahun, saya nunggu, dia juga nunggu. Ya Allah takdirkan sampai ke Ketemu akad nikah juga. Masya Allah. Lah, mulailah disitulah. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu mungkin pertama kali ya saya anu apa ya. Bu Nyai, setelah menikah apakah menetap di kampung dulu atau langsung ke Jakarta? Lah ini karena dua-duanya punya masalah problem, masalah ekonomi ya. Iya, kemudian yang Pak Yai harus ikut perintahnya Pak Kiai Mahrus. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Kata terus bin Yakma, saya bukan semangat ya. Jadi pada waktu saya nikah itu Pak Kiai saya datang, Pak Yai Jalan Ali, pengasuh pesantren Cukir, masih kerabat dari SMA Sa'ari, ya Tebireng yang deket ya. Iya. Cukir Tebireng. Kemudian Pak Kiai dari Lirboh juga rawuh, Pak Kiainya almarhum itu berpesan, pokoknya nanti ini Nur Muhammad sama Nur Jazilah tidak boleh, kalau sudah akad tidak boleh menetap di Malang. Kebetulan saya juga ada pendidikan ya orang tua ya, walaupun bukan pesantren gitu. Dan juga tidak boleh menetap di Banyuwangi. Ini benar sampainya kan besar ya. Akhirnya harus di Jakarta. Nah, ceritanya panjang Mbak gitu ya. Iya, itu pesan Ceritanya beliau. panjang. Ya? Jadi beliau bisa nggak bisa itu pokoknya harus kuat Jakarta gitu. Memang benar. Ya gimana ya udah kita alhamdulillah itu namanya ayahnya Bu Yai Mursyida Thohir itu ya menjenguk nganterin putranya Pak Anas Tahir. Kenal Pak Anas Tahir kan ya. Iya. Nah, itu dianterin ayahnya Pak Kiai Thohir ini nggak tega saya sama yang anak muda-muda sama Pak Kiai, kami berhenti kalau nggak berempat. Soalnya Pak Kiai Thohir derek ngikutin nganterin lah ke Jakarta. Nah itu selanjutnya ya kita karena di Jakarta belum ada apa-apa, saya juga tidak ada bayangan kayak apa ya bisa di Jakarta. Ya kalau nggak apa ya numpang datang itu dicuri di kontrakan. Mbak Amir itu tempatnya kumuh, nggak mau. Udah kita di masjid aja. Ya udah kata mana baru di masjid, pindah-pindah. Saya akan dikenalin ya sama Pak Yai. Ini istri saya, nginep. Udah lumayan kita bisa nginep. Masya Allah. Saya nggak punya uang Mbak, benar nggak punya apa-apa. Namun waktu itu. terasa sekali perjuangannya, kebersamaannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sampai 2 tahun, sampai berapa bulan akhirnya Mbak Mursyida kan masih gadis, ponakan tadi.
punya kontrakan, tapi dia takut kan belum punya suami. Gitu. Dia sambil ngajar ya sambil ngajar mana-mana yang punya Nursida itu. Ya udah akhirnya numpang makannya, numpang tidurnya. Tapi tidurnya saya bisa setiap malam saya di Pungutan, Pak Yai itu di Pluit. Wah, kenapa itu? Masjid. Dan nggak punya tempat, nggak mungkin kita bertiga. Setiap malam Ahad diajak keluar, nginep semalam, terus masing-masing lagi. Nah, soalnya numpang diponakan sama makannya. Ini kerasa Itu, banget ya. Perjuangan. Perintis di Jakarta, kota metropolis saat itu Lama-lama ada Ustaz Syahrul Munir, Pak Haji Betawi. Ini saya punya saudara pengantin baru. Kalau tidur tuh bisa. Satunya di masjid, saya juga sering tidur masjid dulu itu. Sama ya tidur kadang tidur masjid. Ini kasihan, udah nempatin ini ponakan ada adik saya bangun kontrakan tapi belum masang keramik sama kusen. Nanti diteruskan aja ya, nanti nggak bayar setahun. Oh ya nggak apa-apa. Kalau dia buat jamaah banyak ya, sebelum kan sudah berjuang di Pluit sampai sekarang namanya sekarang kampus ini ya. Al-Mukhlisin. Kan ngurusin ini sekarang alhamdulillah. Barakallah. Nah, situlah mulai belanja Pak Yai itu. Belanja satu kalau nggak punya apa-apa, lemari sama amben dipan kecil yang di Pondok Pinang itu yang murah-murah, itu sama lemari satu, sama belanja sendiri, penggorengan satu, kompor ini satu, kompor minyak tanah itu loh ya. Masih minyak tanah ya waktu itu ya. Iya, itu ya udah terus pindah, nikmat banget ya walaupun nggak ada jendela, nggak ada kacanya, udah ada pintu, sudah ada jendela kamar, sama tamu nggak ada kacanya, terus dikasih kain aja gitu. Tapi masya Allah, barakallah, Allah kasih kenikmatan itu luar biasa. Iya, nah, itu mulai saya enak 2 bulan kontrak. Masya Allah. Ya, sahabat TVNU ini Bu Nyai Nur ini sudah menceritakan kepada kita bahwa ada pertemuan 2 cahaya di kota metropolis ya, di pusat ibu kota lagi ya. Di mana beliau ini ternyata perjuangannya dari awal ya. Jadi teman-teman jangan takut lah untuk nikah ya. Karena memang ada rasa perjuangannya ya dari situ ya Bu Nyai ya. Kita akan merasakan bagaimana nikmatnya berjuang bersama seorang yang kita cintai. Ya Masya Allah ya Bu Nyai ya. Iya, terus selalu ngasih support ke saya ya. Secara spiritual. Sebelum nikah itu pokoknya kita nanti kita niatkan berjuang. Kompromi kalau bersama ya. ya. Berjuang kalau kita ngopeni agama Allah, pasti Allah akan menjamin kita. Masya Allah. Begitu. Itu Jadi suruh baca surat Muhammad sebelum nikah itu untuk perjuangan. Nanti kalau kita berjuang banyak tantangan, kuat itu. Nanti kalau sudah jadi istri saya harus kuat masak ya. Kalau ada teman harus masak liwet gitu, jangan capek. Berarti beliau favoritnya nasi liwet ya? Iya, belut pertama itu belut lindung. Belut lindung. Crispy itu enak memang. Iya masih ngontar, belum ada ini, belum ada pesantren. Nah kemudian awal mendirinya pesantren seperti apa Bu Nyai? Jadi begini, ketika saya punya anak pertama, ya Eka itu ya namanya, Nur Eka, Mbak Afi kan Eka Afi ini Eka Fatimah Zahra. Ya. Nah itu memang zamannya sebelum saya nikah itu zamannya banyak, teman-temannya banyak, jenderal-jenderal itu di Pluit. Ini ada namanya Pak Bambang Samiono, ketua PPL Pluit. Itu kan bikin pik nguruk, bikin pantai Mutiara apa ya, lupa saya pik apa, daerah pantai yang diuruk terus jadi ruko. Nah, terus Pak ya dikasih hadiah karena sukses ya, dapat izin keluar, dikasih hadiah. Sama Pak Bambang Samiono, ya Pak Bambang yang ketua PPL Pluit. Iya. Ini Pak Bambang namanya, Insinyur Bambang gitu. Kemudian kasih uang, dipanggilkan Pak Ustadz Nur, bilangnya Pak Ustadz Nur, tak pakein Pak Ustadz Nur. Di sini, alhamdulillah ini berhasil, saya mau tak kasih ruko katanya. Terus ini, alhamdulillah doanya mustajab katanya. Kita kasih uang ya, nanti ini uang ini bukanya saudara Mbak Yu, maksudnya saya. Mbak dibuka uang kok sejumlah untuk pergi haji. Karena
beliau tuh suka ngeneng saya itu malu, kenapa kurang pede kalau ceramah, suka dipanggil orang ceramah tentang haji ya, manasik haji, tapi saya belum merasakan ke sana. Boro-boro haji umroh pun belum pernah gitu. Ya secara teori kita sudah paham ya, tapi belum praktekkan. Ya udah Mas, yang ada itu aja, nanti untuk daftar haji nggak apa-apa, sama nggak apa-apa ya. Padahal rumah masih ngontrak, masih ya suruh bayar listrik aja gitu ya. Karena saya masih baru lahir gitu kan, Mbak Ekanya itu. Udah daftar, akhirnya daftar, singkat ya. Udah daftar tutup, karena tutup disarankan kita pas pusatnya sana, di Kementerian Agama. Pusatnya sana, dari sana nyari ketemu Pak Rosidi Hambari, menceritakan ada di sini yayasan Ukhuwah Islamiyah yang dulu pertamanya itu Bapak Kiai Makhrus Lirboyo. Itu karena nggak bisa meneruskan panitia tadi, Bapak Kiai Makhrus, seorang Kiai Makhrus. Ini ada namanya Gus Nur Muhammad, itu insya Allah bisa meneruskan nanti. Tuh bilangnya, lah udah terus ketemu lagi Hambari, diceritakan gitu. Oh ya Pak Dia, tapi saya ini mau haji katanya. Saya ini mau haji. Kata, ya bisa Gus, bisa. Terakhir, udah memang udah tutup. Masya Allah, kalau ya Allah kasih. Memang kalau sudah dipanggil, sudah diizinkan ya. 3 juta berapa itu, pas haji. Saya nggak apa-apa Mas, nanti nggak apa-apa aku sudah datangin kambing jualan, nggak apa-apa saya nanti jual kambing saya gitu. Akhirnya beliau haji sampai gendong anak dari kontrakan Kebon Jeruk itu ke Pluit, naik metro sendiri, gendong anak, bawa payung, turun di Grogol, lari-lari. Masa waktu itu saya, Masya Allah, barakallah, itu karena semua itu Allah ya yang bantu ya. Masya Allah, malaikat. Jadi saya nggak ada rasa apa setiap hari itu sampai menjelang salah apa udah kadung pesen kambing harus haji sama orang Pluit, jualan sama takmir di masjid Pluit itu setiap pagi nungguin di sana itu. Sampai gendong anak 3 bulan naik metro lompat, lihat orang sekarang nggak tega saya, udah sudah lebih ini ya. Tapi karena dinikmati, seneng, alhamdulillah. Belum ada pesantren ini, yaitu setelah pulang haji di sana apa istikharah katanya. Dan Masya Allah bisa melayani Bapak Kiai Salfaat Blok Agung, temen akrab abahnya. Sekarang jadi besan teranya itu. Terus dia Kiai lah Jawa Timur. Sahabat, akhirnya apa senang ketemu Kiai waktu haji itu, apa ya, ngeladenin ya, ngambil apa-apa. Lah ketika di Ka'bah itu apa, kiai tadi, nama ulama besar dari Jawa, Kiai Jamsul Arifin juga ya, di Subondo, iya, di situ. Lalu ada orang tua datang, walat, manggil apa itu walat? Ya bahasa Indonesia, baca kitab ini, tafsir itu. Nah, karena di kanan kiri abah itu kiai besar, cerita sama kasihnya, Afan sekitar saya ini ulama besar. Saya tahu, tapi yang saya suruh baca ada, itu katanya. Oh baca, terus baca, terpaksa baca itu, dijelaskan dengan bahasa Arab. Ya saya manfaatnya dicari, loh, kok nggak ada. Terus akhirnya kiai tadi itu nepuk, Gus, selamat Gus, saya mau punya pesantren gitu. Loh kok nyambung gitu loh. Dari hasil istiqorohnya beliau? Belum istiqoroh dulu, belum. Itu yang masih, yang nanti haji menemukan orang nyuruh, lagi ulama-ulama itu nepuk tangannya, selamat Gus gitu loh. Masya Allah, langsung ya. Kalau di Jawa tanya kita Gus kan itu. Orang sebut-sebut diladenin itu. Soalnya saya tadi suruh baca ulama-ulama yang besar tadi ya tuh, nggak mau, Anda yang saya suruh, terpaksa baca. Masya Allah ya, Allah ya mungkin puas ya gitu. Dicari, tadi mana orangnya? Oh nggak ada, nggak tahu kemana. Kasih uang apa nggak lupa saya dikasih uang terusan ini. Itu terus ya pada ngucapin selamat Gus gitu, selamat Gus punya pondok Gus katanya, alamat baik Gus katanya. Tadi diperintah baca aja Gus, baca aja gitu kan, nggak enak ya. Namanya Isul Adab ya, ada kiai banyak kok beliau yang baca kitab itu. Insya Allah kalau ingat itu bersyukur. Udah harus pulang, benar
ada keluarga wakil datangnya ke sini, Dek ada yang Dek nyawalin tanah wakaf pondok, kirain saya ini kan udah ada rumah pada pesantren, ada rumah kiai, banyak nggak tanah, masih rusak, belum selesai. Terus ada 2 ini yang nawarin di Pondok Kopi yang sekarang Al Kamal itu 1 hektar, karena tanah itu bukan tanah pribadi, karena tanah golongan ya partai, apa nggak mau. Ada 1 di sini yang 2000 meter. Terus apa yang nggak mau ke abang, masa ambil pun di ayo, yang penting kita nanti kalau saya dakwah pulang nggak nganggur, kecilan aja pondoknya ngaji kitab, biar saya nggak nganggur ngaji kitab sama anak-anak gitu. Lagi monggo diambil lah sini, seperti itu istikharah di Masjid Pluit. Namanya apa pesantren itu. Masih tinggal di Pluit berarti waktu itu ya? Sering, masih berjuang setiap hari ke Pluit. Masih bolak-balik? Sampai akhir hayatnya. Di Open kan perjuangan pertama itu di Pluit. Masya Allah. Itu mimpi ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah ini yang beliau jadi namakan As-Siddiqiyah, supaya nanti para santri, alumni, putra-putrinya, keturunannya jadi orang yang jujur, Amin. yang baik, bisa nurusin. Amin. Kalau dalam banyak ayah itu. Ya. Makanya anak-anak saya bilang, kita bismillah. Itu lembah pertama kali didiknya pesantren Siddiqiyah, dinamakan Siddiqiyah. Kita bismillah berjuang, masya Allah tabarakallah. Banyak jalan tuh ada keanehan juga, itu luar biasa saya alami dengan banyak bangun. Sekarang sudah jadi 1 hektaran sekarang. Alhamdulillah sudah luas ya. Berkah. Iya, kadang ada yang bantu nyumbang, aku bangkit, aku nyumbangin Pak Yai, Pak Ustadz. Belum itu radio CPB itu orang pada. Saya juga baca Bu, ada satu perkataan beliau ya, Kiai Haji Nur. Beliau tuh bilang cerita bahwa dalam membangun pesantren As-Siddiqiyah itu dengan begitu keprihatinan. Namun keprihatinan itu menjadikan tekad yang kuat, semangat, mengazamkan dalam diri bahwa yakin pondok pesantren As-Siddiqiyah menjadi pondok pesantren yang akan tersebar luas, akan berkembang seperti sekarang ini, Masya Allah ya. Barakallah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini sudah berapa tahun berarti kiranya Bu? 38 ya. 39. Lahir anaknya yang kedua. Masya Allah. Pas saya pindah, 84 berarti mau 30 sih. 1/4 abad ya lewat. 30 lebih. Ya. 40 Mau 30 kan 2024 sekarang. Aku tahu nih 9. Oh, iya mau 40 benar. 8 iya mau udah 40. 38 kemarin kan itu. 39 nanti ini yang 39. Iya. Masya Allah. Iya. Kapan Bu kita akan ada harlah untuk As-Siddiqiyah? Ini biasanya kalau harlah itu nanti biasanya melihat anak-anak santri bagaimana, karena kan alhamdulillah karena perjuangan Abah yang tadi bukan hanya dari prihatin tapi benar-benar Abah berjuang itu dari minus. Ya. Pesantren ini ditinggali hutang ketika zaman itu, dan Abah berjuang bersama masyarakat sekitar sini untuk bagaimana bisa menghidupkan kembali, karena memang pesantren Darul Ukhuwah ini awalnya terus dirubah sama Abah menjadi As-Siddiqiyah. Dan dari ukhuwah ini ditinggalkan banyak problematika dan tadi minus karena uang dibawa kabur oleh yang mau mendirikan pesantren ini proyeknya. Jadi Abah bagaimana mengembalikan hutangnya, memperbaiki nama baiknya, benar-benar memulai. Makanya kalau orang sering menyampaikan Abah berjuang itu bukan dari nol tapi dari minus, karena memang ditinggalkan utang dan masalah yang ada. Nah, dari situ sampai sekarang alhamdulillah pesantren As-Siddiqiyah saat ini sudah ada 12 cabang. Alhamdulillah di sekitar Jakarta dan di Sumatera. Di Sumatera ada di Lampung sama di Palembang. Maka harlah As-Siddiqiyah ini biasanya memang tidak menyesuaikan dengan kapan awalnya, tapi lebih kepada kapan kita berembuk bisanya keluarga besar dari seluruh As-Siddiqiyah bisa hadir
di pusat ini. Masya Allah. Jadi seluruh santri dari cabang Asidikiyah kumpul semua. Ya, pasti ini luar biasa nih, pecah sekali, ramai sekali ya. Saya Iya. pengen mengulik lebih jauh agenda-agenda Bu Nyai ya dalam proses perkembangan Asidikiyah. Nah, kira-kira Bu Nyai bisa ceritakan aktivitas selama mendampingi Pak Kiai Nur, Setelah ngapain, seperti apa, atau dapat pelajaran apa dalam menemani beliau sepanjang akhir hayat gitu. itu setelah wafat apa Sebelumnya. Dari awal, Dari itu, awal. dari awal pesantren di sini Berdiri, kan, betul. kan ibu waktu ngajar. Apa ikut Oh, ngajar, iya. betul. Ya. Banyak sekali Mbak. Iya. Karena Mbak ini bagi saya dia bukan sekedar suami aja. Banyak mimpi saya, juga banyak belajar beliau. Walaupun saya memang tiap ini. Makanya saya sangat bersyukur kepada Allah. Ya walaupun memang semua orang di dunia itu pasti ada beberapa ujian-ujian ya. Iya. Karena itu yang membuat kita alhamdulillah dibimbing terus sama suami. Itu tadi yang saya bilang, pokoknya kita ini kalau berjuang niatkan menolong agama Allah. Ternyata ada di surat Muhammad itu yang mungkin sudah hafal ya, yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu orang beriman, kalau kalian semuanya menolong agama Allah, pasti akan saya jamin, akan saya bantu, akan saya tolong semua kebutuhan dari keluarga. Maka disitulah saya sering nemenin apa itu keluarga di sana. Saya tinggalkan anak-anak itu. Udah deh, insya Allah anak kita nanti diopen sama terjamin karena kita niat ngopen agama Allah. Itulah yang mungkin saya kuat tuh banyak belajar dari Abah. Ya walaupun sibuk tapi Masya Allah, Barakallah. Sangat sama anak-anak ini, yang anak santri-santri terutama. Sampai pernah itu satu saat saya itu mungkin itu udah dilatih oleh Allah ya, ketika Abah sakit 5 tahun ya Mas Ayus ya, pernah 3 bulan nggak bisa bicara. Abah? Iya, koma terus. Nggak bisa diajak bicara, makannya lewat hidung. Makannya itu. Nah, terus alhamdulillah Mas Ayus udah pulang dari Yaman selesai. Pas Abah kondisi seperti itu, ya kayaknya kita udah dilatih oleh Allah ya, ketika Abah Ibu ini gimana Bu gitu. Ini Abah kan punya ini tanaman di ini Mahat Ali, item semua kan gratis gitu kan. Yang daftar banyak. Ini bagaimana Bu gitu. Ini Satakatus Bini Mak ya, bukan Sumat Mak ya. Apa dibatasin saya masuk Bu gitu kan. Maksudnya kita masalah apa dibatasin aja Bu nanti yang masuk gitu. Kan apa juga namanya orang sakit yang perlu biaya macam-macam gitu kan ya, kita perlu perhatian ke Abah, bagi-bagi waktu. Insya Allah Barakallah. Terus komunikasi saya itu lewat mimpi, komunikasi di saat kita dengan para pimpinan musyawarah ya, karena begini pesantren juga harus diperhatikan. Betul. Dalam mimpi saya dibilangi apa, Dek, udah nggak usah khawatir, nggak usah takut, terima semua. Walaupun sampai kontrak pun terima, jangan nolak santri. Itu saya kasih tahu anak-anak ini, Abah ini bilang ke Ibu, jangan nolak santri. Walaupun kontrak terima semuanya. Kita nolong agama Allah. Ini pesantren perjuangan. Itu salah satu komunikasi saya. Alhamdulillah semangat sudah atur semua saya. Alhamdulillah. Saya bersyukur anak-anak semuanya mantu Ustadz pimpinan pesantren kompak bersatu. Ayo kita bismillah terusin tanaman apa, jangan dihilangkan tanaman apa yang baik ini. Anak yatim, kita anak yatim duafa itu masyarakat sekali hidupnya di kampung. Ya alhamdulillah sampai sekarang anak-anak sabar, kuat doanya. Dulu waktu awal dulu di sini apa dirikan pondok, ngajar dulu Ibu apa sebab? Saya nggak ngajar dulu, ngopeni
anak santri karena saya gimana ya, waktu nggak ada pembantu ya, akhirnya abah ikut terlibat belanja, nyuci, bantuin belanja, Abah terus juga ikut itu? ngajar. Iya, karena pembantu satu begitu ini suruh pulang sama pokoknya melahirkan, ya udah masa saya nggak yang ngajar paling ada abah ngajar kitabnya Al-Qur'annya, paling gitu sambil ngomong anak itu. Tidak diterima santri berapa? Pertama kali yang saya berkesan itu 27 santri. Saya itu hamil tua ya, sama anak saya orang tua nggak mau jalan. Itu Masya Allah, barakallah. Tapi nikmatnya sama abah, gonceng abah depan pinjam banyak kan nggak punya apa-apa ya, belanja. Dan datang anak santri ada yang bantuin, terus abah ngajar, dia ikut aku di bagian Al-Qur'annya. Pas lagi tidak abah di musola kecil, musolanya masih ada ya gambarnya musola ya. Gambarnya ada. Ada fotonya. Itu pertama kali apa? Itu niat apa? Sederhana aja, gitu loh. Sederhana, yang penting saya setelah dakwah nggak nganggur ilmu saya ngajar kitab sama. Jadi cuma bikin satu gedaan aja Mbak tadinya itu Mbak. Nggak ada niat kita harus gini, nggak ada sama sekali, nggak ada. Dari Cuma yang itu Allah. kecil-kecil dulu, yang penting Iya, istiqomah niat ya Bu sederhana. ya. Niat itu tadi, niat agama Allah akan menjamin gitu lah. Apa itu pasti kita harus yakin. Oh insya Allah bayo. Ya, itu saya itu ya kita bahas ke Darul Rahman ini ya, cara-cara ininya gitu. Iya. Ya alhamdulillah gitu. Memang gitu itu kita nggak bisa ya kita studi banding ini gitu ya. Tapi alhamdulillah. Gitu. Kalau sekarang kegiatannya Ibu di Sekarang kegiatan saya di Muslimat sini di rumah, karena anak-anak kalau usia saya udah 60 lebih ngajarnya lantai 3 setelah pandemi ya. Nah, ibu istirahat aja Bu. Kalau nggak terasa dari seneng ya, asik. Kalau satu sampai mati anak-anak itu ya, cara anak kelas 5 waktu itu. Kalau sore di sini kelas SMP gitu, ngajar kita kecil-kecilan, akhlak libanat itu. Anak-anak itu sampai mati aja seneng yang ngajar ya. Kadang dia nangis sendiri, lihat anak harus tahajud, bangunin, udah sampai mati aja. Emang sudah bahagia, passion di sana jadinya Ibu ya? Iya, jadi nggak mikir ini udah apa, ini yang penting Insya Allah kita kepingin gimana anak-anak ini ya anak kita, kita jangan sampai tidak masih kirim Fatihah gitu loh. Tiap hari terus sholat itu, setelah anak kita itu saya selalu abah itu selalu kemana-mana doain santri, ustadz. Apalagi kalau ke Rodo itu, Dek, jangan lupa ya, Iran doa anak-anak enggak ya kan, mungkin udah wajiban ya mungkin ya. Doain anak santri, ustadz pondoknya, selalu itu. Kayak Allah bilang kalau pas jangan lupa ya pesan apa ya. Insya Allah barakallah anak-anak ini ya Allah, setelah apa enggak ada ini Masya Allah. Memang ciri khasnya santri itu tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan santrinya, guru-gurunya. Ya. Ciri khas di NU ya. Betul. Betul. Istighosah itu selalu ada. Iya. Punya ijazah untuk kesibukannya menjaga santri, dan beliau Kiai Nur kan sosok dai yang dakwah kemana-mana. Bagaimana Bu Nyai bisa membagi untuk menjaga santri dan tanggung jawabnya sebagai istri dari Kiai Nur ini? Ketika suami saya dakwah, iya. Itu kalau saya nggak diajak ya otomatis ya karena udah berapa tahun sudah ada pimpinan, ada ustadzah ya. Ya saya kadang anak-anak, tapi tetap saya ngajar sama anak-anak. Kalau malam ya bangunin tahajud. Saya atur kalau abah nggak ada, abah pergi tanpa saya, ya udah anak santri. Nah saya bagaimanapun orang tuanya yang di sini cuma saya dengan abah. Tuh. Anak-anak kalau ini ya ini ibunya di sini, abahnya Abah Nur. Kalau abahnya pergi ini ada ibu, gitu. Ini maknya saya bilang gitu. tapi alhamdulillah anak-anak itu, tapi memang itu ya kita usaha itu lahir batin ya, bukan cuma lahiriannya aja. Memang macam-macam itu. Saya malam bangunin mutolaah sambil gedung anak. Dulu sebelum anak masih kecil-kecil, sebelum ini yang ngajar diserahkan ke ustadz itu, anak-anak yang ngajinya itu kadang-kadang itu saya suruh ngajar di pesantren gitu. Tapi alhamdulillah saya bagi, kadang saya ngajar ya menurut saya sebentar ya banyak belajar dari Pak Kiai, nggak ada ini Pak, oh ya ini. Alhamdulillah saya banyak.
ilmu dari beliau juga. Ya dibagi akhirnya. Kalau Abah ada, kalau saya pergi, ya udah saya serahkan siapa. Kalau Abah di rumah, ya udah. Gitu. Saya bagi Bah. Kalau Abah mulang, oh iya, Abah kan ada beberapa pesantren dan cabang ya. Nah, Abah ke cabang, terus saya inilah sama ustazah yang ada di sini bantuin. Jadi sebisa mungkin ya bagi itu. Yang penting kita merasa miliki pesantren, tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab ini milik kita bersama, milik umat Islam, bukan milik keluarga pribadi. Kayaknya juga suka gitu. Ini pesantren bukan milik saya pribadi loh, ya milik Allah. Kalau udah milik Allah, apapun ya kita serahkan kepada Allah. Nggak boleh kita, oh ini hasil saya, tidak ada. Iya. Semua itu Allah, karena dia sudah milik Allah. Kita udah wakafkan di situ mana juga begitu. Subhanallah. Kak Resti, kalau kita dengar dari cerita beliau bagaimana membagi tanggung jawabnya, ternyata memang ya sahabat TVNU, dalam pentingnya dalam rumah tangga itu komunikasi yang baik. Betul. Jadi memang yang diajarkan oleh Kiai Nur ini adalah komunikasi, bagaimana membagi tanggung jawab untuk menjaga dan tetap berdakwah di luar ya. Iya. Ya, Biasanya Bu Nyai kalau Kiai Nur gitu ya, ya. agenda dakwahnya padat gitu ya, belum balik. Hal apa yang biasa Bu Nyai lakukan untuk menyambut kepulangan Kiai Nur? Paling romantis. Ya itu biasanya minta dipijat. Oh, minta dipijit. Di Pak, suruh anak ngurusi anaknya dulu, jet. Tidur itu udah. Itu rutin ya? Iya. Gitu Mbak. Kangen pijitan Untuk istri-istriku. ibadah tau gitu. Lah kita ke suami duduk begini aja Mbak. Iya. Pahala ibadah loh. Apalagi sambil bikin kopi. Wah, Masya Allah perempuan ini. Seorang istri itu Masya Allah. Pahalanya nggak terlalu banyak loh. Tapi Iya. hati-hati, nggak ungkit-ungkit, hilang. Harus Itu yang harus script. dijaga itu. Iya. Oke, Bu Nyai, ini kan kita sudah diajak teman-teman TVNU ya, bagaimana kisah Iya. perjuangan dari proses diajak pertama kali ke ibu kota, ya rintihan Iya, sampai iya, membangun, terus agenda Bu Nyai juga dalam pengawalan mengajar, kemudian bagaimana caranya memberikan pelayanan pada suami yang sangat Iya. sibuk dalam berdakwah gitu ya. Iya. Namun kan di tanggal 13 Desember mungkin ya Gus ya, 13 Desember 2020 ya, ini adalah salah satu momen terakhir mungkin ya Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar membersamai kita semua di dunia ini ya kan. Dan hari itu juga tanggung jawab Bu Nyai Nur ini bertambah dalam mengasuh pondok pesantren. Apa yang Bu Nyai Nur rasakan dan juga harapkan setelah kepergian dari Kiai Nur untuk pondok pesantren ini? Saya nggak bisa bayangkan Mbak ya waktu kejadian itu, karena saya tidak menyangka sama sekali. Waktu itu terakhir kan mau diangkat batunya itu ya, kondisinya sehat, seger, bugar gitu. Iya. Nah, ketika mau ambil tindakan karena waktu pandemi yang jaga cuma saya berdua ya. Berdua. Sama Gus. Yang lain nanti karena pandemi kan nggak boleh banyak-banyak gitu. Ya udah, Mas Ayus, ini apa udah mau ambil tindakan ya, masuk ruang operasi, ayo kita antar apa? Iya. Nah, sebelumnya saya udah nungguin sehari itu, ya udah Pak ya saya tak pulang dulu. Apa ini makanan anak Elba? Apa ini saya suapin? Habis biar nggak pernah habis semuanya itu. Hari Jumatnya ya, yang Ahad meninggal itu. Sabtu puasa kan ambil tindakan. Habis kok tumben Mas apa deh niku Padang jelas gitu, biasa bercanda gitu. Iya. Padang Mbak song apa? Iya. Sudah ayo. Belut kesukaannya. Kali kalau beli nggak tahu nggak ada belut ya. Nggak Padang memang di rumah sakit. Habis mau habis, udengnya habis, payaknya habis. Alhamdulillah gitu. Jadi apa saya pulang ya Pak, saya minta maaf ini. Aku yang minta maaf deh. Ya Bas, aku banyak salah. Ya udah sama-sama Pak ya deh. Udah pulang. Iya. Waktu itu terakhir, Sabtu terakhir, salam terakhir. Begitu lagi. Ya biasa bercanda-canda gitu ya, kita udah kalau di rumah kita nggak inget masalah di luar, kita nggak inget itu udah.
kita senang aja gitu di rumah. Bercanda aja. Iya, canda aja gitu, urut gitu. Sampai cerita zaman dulu kita ketemu ini ya gitu. Nostalgia ya. Iya, juga cerita gitu. Insyaallah. Jadi Bunyai Jazil, setelah Kiai Nur wafat, bagaimana Bunyai Jazil untuk melanjutkan dan meneruskan menjaga santri dan pondok pesantren ini? Bagaimana? Apakah ada perubahan setelah Kiai Nur wafat? perubahan pasti ada. Dulu ada, pas sekarang nggak ada. Iya. Terus alhamdulillah kalau masalah santri karena anak sudah gede-gede, ya udah pada nikah, kita musyawarah pimpinan pesantren ke ustadz ini sama anak saya, ayo kita musyawarah. Gitu. Bagaimana masalah pesantren ke depan ini? Jadi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, sebenarnya bapak bagi-bagi. Ini anak nomor 1 di sini, nomor 2 ini di sini, nomor 3 di sini, nomor 4 saya sama Mas Ayu sama keluarga itu di sini gitu. Udah kita sekarang pokoknya pesantren ini amal-amal yang Abah lakukan itu jangan dihapus, jangan dikurangi, pakai terus. Ya bagi-bagi dengan para pimpinan. Anak sudah gede, sekarang apa ya? Ini anak saya. Bagaimana caranya Abah, Bu, ya Bapak ada Bu, sudah apa lalu santri baru apa gini-gini. Bu, ini ayo setia musyawarah, ngejak saudara-saudaranya. Alhamdulillah, pokoknya jangan sampai kayak tanaman Mahat Ali, item jangan dihapus. Itu taman Abah pertama bikin pesantren besar, barokah itu masya Allah. Dari anak yatim diopenin gratis. Memang awalnya gratis ya, yang ada santri 1, 2 itu gratis. Itu gratis sama Abah, itu bikin pesantren jadi barokah. Nah, sekarang sampai sekarang zaman saya Bapak, anak saya selalu musyawarah dengan pimpinan, dengan ada mau ngasih tanah lagi pas saya pergi ke mana? Ini dibantu dengan para alumni gitu, Mas. Alumni ini penting sekali. Alumni harus kita pegang, kita rangkul. Alhamdulillah, saya diajak sama anak saya alumni sini berapa titik gitu ya. Ya gitu, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kerjasama alumni dengan keluarga, dengan para pimpinan ustadz ini jadi satu. Mikirkan pondok ini. Anak saya selalu bilang, ini bukan pondok saya, ini bukan pondok Abah saya loh, Abah ya. Pondok kita semuanya. Jadi ada apa-apa, alhamdulillah anak alumni diajak. Alhamdulillah sekarang alumni, masya Allah, tabarakallah, semuanya. Jadi ikut pikirin pondok, pesantren gitu. Sampai saya juga alhamdulillah saya hanya bilang ya Abah nggak ada, saya jangan pergi dong. Malah pergi terus saya. Yang di muslimat malah ini aktif, ya alumni yang ngejak sana kemari, umroh berkali-kali malahan. Iya, kita udah kayak anak sendiri gitu, alumni santri. Sampai sekarang masya Allah, alhamdulillah. Ini alhamdulillah anak saya. Alhamdulillah santri tidak berkurang ya. Malah alhamdulillah malah bertambah. Bunyai kan ini luar biasa energiknya ya. Tadi sudah sampaikan, justru malah agendanya lebih banyak ya hari ini kan. Apa sih yang selalu diistiqomahkan, yang selalu didawamkan oleh Bunyai sendiri? Saya sendiri. Sampai sejauh ini. Untuk teman-teman pemirsa atau kami juga ya, mungkin bisa meniru jejaknya Bunyai. Apa Bunyai biasanya yang selalu diamalkan, didawamkan oleh Bunyai sampai hari ini? Insya Allah, mudah-mudahan Allah ngabulkan ya Mbak ya. Amin, amin. Hajat kita semuanya. Jadi karena pesantren ini berat ya tanggung jawabnya, tidak di dunia saja sampai di akhirat. Harus sabar. Dan suami saya tuh masih tahu saya, diajak. Pokoknya kalau kepingin sabar, ikhlas, baca ya latif. Istiqomahkan. Berapa ya? Ya 1000 lah. Tuh, 1000. Namanya kita mohon kepada Allah ya, untuk menghadapi anak santri, menghadapi anak-anak, keluarga semuanya. Allah kasih hati yang lembut, tawadhu, tidak sombong, walaupun Allah kasih nikmat yang banyak ini yang saya tidak sangka sama sekali dari dulu. Nah, itu kata Abah. Dan langsung satu duduk Abah,
nggak apa itu tahu orang perempuan seorang itu repot ya. Udah sebisanya didietin sambil jalan-jalan, yang penting 1.000, apa setiap waktu 200, kalau bisa ya sekali duduk 1.000, itu insya Allah gitu. Terus pertama kali sholawat itu Abah, karena Pak Kiai Marus dulu ngasih Abah ini harus saya kasih kail ya untuk bikin pesantren, kalau saya kasih umpan habis. Ya. Kenapa Yai? Kailnya banyak baca sholawat yang pendek aja, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad 1.000 kali, bocor terus. Insya Allah sampai jadi barokah besar. Itu kata kuat, sabar. Saya juga akhirnya itu karena merasa hasil ya ini ya, ditularkan lah ke jamaah itu sholawat. Enggak 1.000 yang pendek aja, kalau nggak mau yang panjang, pendek, jangan dipendekin lagi. Dari sholawat Muhammad kalau apa itu bahasanya solomet gitu ya. Itu insya Allah barokah. Jadi kayak kita ini memang itu udah semuanya punya ya. Yang penting niatnya. Kata kita baca sholawat ini niat untuk apa? Nah itu ya. Allah meridhoi, Allah ngabulkan niat kita untuk anak, untuk suami, untuk usaha kita. Kalau pesantren Abang ngasih ke saya itu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyul ya Qayyum. Iya, biar santrinya hidup barokah, ada kehidupan. Nah, itu niatnya gitu loh. Kalau yang TVNU, iya biar barokah, ada kehidupan. Usaha-usaha Mbak punya usaha yang pesantren lembaga pendidikan dengan niat ikhlas, itu niat istiqomah ya. Karena istiqomah itu khairun min alfi karomah. Betul. Ya, itu walaupun sedikit tapi istiqomah. Ya. Mbak kuatnya 1.000 ya 1.000, nggak kuat 1.000 ya 100. Ya aku cuma maunya 100. Ya Hayyu ya Rahmati astaghid, ya Hayyu ya Rahmati astaghid. 100 nggak apa-apa, nanti tambahin ya Hayyu ya Qayyum. Ambil jalan nggak apa-apa. Apa itu paling ngerti kebenaran kesibukan seorang istri. Jadi nggak harus sekali duduk, ada kan yang gitu ya, memang ada itu. Makanya saya santai aja gitu. Yang penting gitu, yang ikhlas gitu, insya Allah. Nah, itu diantaranya itu yang semua para pemirsa udah tahu semua, udah bisa semuanya. Tinggal niatnya, lo anak saya kok ini ya, ini anak saya juga gitu. Pegang dada kiri anak saya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif. Insya Allah ya. Ya. Punyai. Untuk menutup silaturahmi kita kali ini, kami meminta untuk berdoa untuk sahabat-sahabat TVNU dan untuk teman-teman di seluruh Indonesia, perempuan-perempuan khususnya ya, perempuan-perempuan khususnya di Indonesia, dan kami pribadi khususnya juga. Monggo Punyai. Mungkin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita doa, kita baca surah Al-Fatihah. Mohon ridha Allah, mohon syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita para perempuan-perempuan Indonesia jadi perempuan yang tangguh, kuat iman, Islam, mendidik putra-putrinya sehingga menjadi keluarga yang kecil, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, maslahah fid-dini wad dunya wal akhirah. Untuk TVNU mudah-mudahan tambah barokah, manfaat TV-nya biizin Islam ala tariqati ahli sunnati wal jamaah ala tiya walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin,
حمدا نعيمين حمدا يوافي نعما يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على روح سيدنا محمد في القبور اللهم بارك على روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما نصر من الله فتح قريب نصر من الله فتح قريب نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين اللهم إنا نسألك أن نرى على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولو في المنام اللهم يا قاضي الحاجة اقضي حاجاتنا اللهم يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضنا ومرضى المسلمين اللهم يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم ومن أهل الخير وأهل الطاعة وأهل العبادة وأهل التقوى وأهل القرآن وأهل الجنة وأهل المغفرة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل الاستقامة والكرامة ومن أهل حسن الخاتمة أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير في الحياة وخير في الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل TVNO TVNO ya Allah TV mubarakan nafi'an wasilatan ya'zil Islam ala tariqati ahli sunnati wal jamaah fid dini wa dunya wal akhirah narju ridhaka wa syafa'ataka wa syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bikum ba'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin siril fatihah Baik sahabat TVNU, kita sudah berbincang-bincang bersama Gus Mahrus dan Bu Nyai Nur Jazilah. Dan tentu banyak sekali kisah inspiratif yang kita dapat, kisah perjuangan sosok Bu Nyai Nur dan juga Kiai Nur Muhammad Iskandar. Dan mungkin Bu Nyai jika diizinkan Gus, kita berkenan untuk bisa diperlihatkan bagaimana sih tempat-tempat yang biasa favorit dari Kiai Haji Nur Muhammad. Ya, sebelum nanti kita minta diantarkan untuk bisa berziarah ke makam Kiai Nur Muhammad Iskandar. Sekali lagi mungkin terima kasih Bu Nyai Nur, ya Gus, dan semua sahabat TVNU. Saya juga mohon maaf ya segala kekurangan, banyak salah-salah. Sama-sama Bu Nyai. Sampai berjumpa lagi di episode Sowan Bu Nyai selanjutnya. Perkuat ukhuwah, menjemput barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat TVNU, alhamdulillah senang sekali kita diberikan kesempatan langsung untuk melihat tempat tafakur Kiai Nur Muhammad Iskandar semasa hidupnya. Di sini biasanya Abah kalau sudah jam 3 malam atau jam setengah 3, karena kalau jam setengah 4 itu biasanya istighosa sama anak santri, jadi jam setengah 3 atau jam 3 itu Abah ngaji di sini, ngaji Quran. Saya biasanya di atas udah mulai kedengeran suara Abah mulai buka pintu kamar mandi, itu udah mulai kerasa itu. Ntar sholat, tahajud sama birrul 100 rakaat ya Bu ya di sini, terus melanjutkan ngaji Quran di depan sampai jam 3, anak-anak mulai dibangunin tahajud, setengah 4 itu mulai istighosah sama anak santri.